Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ali Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini masih di acara Ulumul Quran bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Alfan. Kali ini kita mengambil tema penghalang yang merintangi orang untuk menerima Al-Quran. Alhamdulillah Ustadz Husein dan Ustadz Alfan sudah ada di sini di gazebo. Assalamualaikum Ustadz Husein, Ustadz Alfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah membaca Al-Quran, membaca Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah memudahkan kita dalam menerima ilmu. Baik, sebagai pengantar dengan tema penghalang yang merintangi orang untuk menerima Al-Quran akan disampaikan oleh Ustadz Alfan. Kepada Ustadz Alfan, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin tahirin wa ashabihil akramin al muntajabin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa TV Silaturahim, alhamdulillah bukti kasih sayang Allah telah nampak pada kita semua, di mana kita saat ini dapat meluangkan waktu untuk mentadabburi ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah dalam kondisi yang sehat walafiat, amin. Maka mari kita alokasikan nikmat Allah ini, rahmat Allah ini untuk semakin kita gunakan semaksimal kemampuan kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sesuai Allah perintahkan di dalam kitab sucinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan hari ini insya Allah kita akan merenungkan suatu materi tentang penghalang seseorang yang sangat kuat sekali sehingga tidak dapat menerima hidayah atau petunjuk Al-Quranul Karim. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, artinya cahaya yang sangat terang benderang sekali. Tetapi cahaya yang sangat terang benderang ini tidak sampai kepada naluri kita, kepada hati kita, mindset dan akal pikiran kita semua. Sehingga cahaya yang sangat terang benderang ini entah kemana larinya. Ibaratkan matahari yang sangat terang, kita berada di balik tembok yang sangat tebal sekali. Dan kita berkehidupan dengan kegelapan dari penghalang tembok yang setebal itu. Dan kita selamanya tidak pernah menerima cahaya dari matahari. Alangkah ruginya dan alangkah konyolnya jika cahaya yang begitu terang ini tidak termanfaatkan akibat dari suatu penghalang. Bahkan mungkin penghalang ini yang kita bangun sendiri, yang kita tumbuhkan dari semenjak kecil sehingga itu sanggup memberikan penghalang bagi kehidupan kita kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita renungkan dan kita tanyakan kepada murabbi kita bersama, Ustadz Habib Husein bin Hamid Al-Atas. Mudah-mudahan kita zero, artinya nol perasaan kita semua untuk mentadabburi Al-Quran ini, sehingga kita betul-betul dapat merenungkan seketika itu juga cahaya atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tersemat ke dalam hati nurani kita. Teringat dalam salah satu hadis, Ustaz, ala inna fil jasati mudghah fa idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Berarti adalah mengindikasikan tentang penghalang itu sendiri yang ada dalam hati manusia. Nah, kira-kira
bagaimana caranya supaya kita mampu keluar, Ustadz, dari penghalang yang saya gambarkan tadi, ibaratkan tembok yang sangat tebal, yang itu ada pada diri kita semua, supaya betul-betul cahaya dari Allah yang sangat terang benderang ini tidak diukur dengan apapun. Justru cahaya yang terang benderang ini diukur, diventilasi segede jarum sehingga tidak sampai kepada kita semua. Di mana alat tolak ukur ini kepada referensi kita, ketokohan, dan itu masuk dalam kategori kesombongan individual dan kesombongan yang dipelihara, kesombongan yang sengaja dimunculkan dan itu tidak terasa, itulah yang menghalangi dari cahaya matahari, dari cahaya petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Fa alaihi falyatafaddal mashkuran Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shrah sudurana limarashidi amrika. Amin. Wa nawwir qulubana Amin ya Allah. binuri kitabika. Waj'alna ya Rabbana minas sa'irina ala hadi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wa Allahumma alihi salli wasallam. istajib lana ya Allah. Wa nas'aluka ya Rabbana al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna. Antal muqaddimu wa antal muakhir la ilaha illa ant. Amma ba'du. Ikhwan akhwat pendengar, pemirsa radio TV Silaturahim yang dirahmati Allah. Itu pula ikhwan yang menemani kita pagi hari ini, Ustadz Alvan Sunardi, Ustadz Muhammad Krisna Atet, semua rekan di studio, pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran. Kitab yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi kita. Kitab ini Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ayat-ayat bayinat yang terang benderang. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala perumpamakan kitab sucinya ini dalam surat An-Nur dengan perumpamaan yang amat indah. Bagikan sebuah pelita pada sebuah lubang yang kecil, terbungkus oleh kristal yang terang benderang. Kristal tersebut laksana bintang kejora yang menyala-nyala. Kemudian bahan bakar yang dipergunakan berasal dari minyak zaitun yang tumbuh dari pohon yang berada di dataran tinggi. Hingga pada saat matahari terbit menyinarinya, begitu pula pada perjalanannya menuju saat-saat tenggelam, dia mendapatkan sinar matahari yang sempurna. Menghasilkan minyak yang jernih, sebelum tersentuh api dia telah menyala. Maka dari paduan semua ini, lahirlah nur ala nur, cahaya di atas cahaya. Ini merupakan perumpamaan dari Al-Quran. Wa yadribullahul amthala linnas. Allah memberikan perumpamaan ini bagi manusia. Wa yadribul amthala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sebelum Allah memberikan perumpamaan ini, pertama Allah menerangkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah merupakan narasumber cahaya menerangi langit, bumi dan seluruh isinya, yang memberikan bimbingan petunjuk bagi makhluknya.
Nah, Al-Quran bersumber dari Allah yang menerangi langit dan bumi. Tidak diragukan lagi dia merupakan cahaya yang terang benderang, yang tidak sedikit pun dicampuri oleh kegelapan. Dan ini merupakan hujjah Allah di hari kemudian nanti untuk mengadili kita. Allah. Dan kitab suci Al-Quran juga akan menjadi timbangan amal yang akan menimbang amal manusia. Wal waznu yauma idinil haq, dan timbangan pada hari tersebut adalah al-haq, itu menunjuk kepada Al-Quran. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Yang timbangan amal mereka berat, suatu ditimbang di hadapan Al-Quran, maka mereka orang-orang yang beruntung. Waman thaqulat waman khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum. Adapun yang timbangan amal mereka ringan, mereka lah orang yang mengalami kerugian, kehilangan diri mereka, keluarga mereka, semua orang yang mereka cintai, segala-galanya hilang dari mereka. Akhirnya mereka ditempatkan dalam api neraka jahanam. Kenapa? Bima kanu bi ayatina yadhlimun. Karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Dengan sebab ini mereka menzalimi diri mereka sendiri, juga menzalimi orang-orang di sekeliling mereka. Di samping dia sebagai timbangan, sebagai pemisah di antara hak dan batil, sebagai tolok ukur dari sistem nilai, dia juga merupakan rukun iman kita. Di mana rukun iman kita salah satunya adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Mengingat Al-Quran sebagai kitab terakhir yang Allah turunkan pada Nabi kita, maka keimanan kita ungkapkan dengan betul-betul menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman hidup kita. Dan dengan ini kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadili kita semua. Tapi walaupun Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas, terang, benderang, tidak terdapat kegelapan di dalamnya, membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih lurus, dan tidak terdapat kebengkokan di dalamnya, sebagaimana yang Al-Quran terangkan, inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba ala abdihi walam yaj'al lahu iwaja. Ayat-ayat yang menerangkan bagaimana Quran membimbing menuju jalan dan kehidupan yang lebih lurus. Segala puji bagi Allah yang menurunkan kitabnya kepada hambanya dan tidak sama sekali mengadakan sedikit pun kebengkokan di dalamnya. Nah, jaminan ini tidak terdapat pada yang lain. Tidak terdapat pada kitab yang lain. Oleh karena itu perhatian Rasul, perhatian sahabat Rasul, perhatian keluarga Rasul terpusat pada Al-Quran. Tidak pernah kita mendengar bahwa Nabi, sahabat memerintahkan orang untuk menulis hadis-hadis ucapan Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan yang ada malah larangan dari Nabi untuk menulis hadis. La taktubu anni ghairal Qur'an. Jangan tulis dari aku selain Al-Quran. Faman katabahu faryamhu, yang pernah menulis hendaknya dia menghapuskan. Ini yang mendorong para sahabat seperti Abu Bakar membakar kumpulan-kumpulan hadis yang dikumpulkan. Begitu pula Ibnu Mas'udnya, begitu pula Ali ibnu Abi Thalibnya, begitu pula Utsman ibnu Affan ridwanullahi alaihim. Mereka yang lebih tahu ya tentang petunjuk Allah yang Allah turunkan kepada nabinya. Tidak sama sekali memerintahkan untuk mengumpulkan hadis. Tidak memerintahkan untuk mengumpulkan hadis, bahkan yang terjadi mereka membakarnya. Adapun riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As merupakan riwayat yang tidak kuat dibandingkan dengan apa yang terdapat pada Sahih Muslim yang menyebutkan larangan Al-Quran terang benderang. Agar Al-Quran betul-betul menjadi pedoman hidup bagi kita semua yang menyatukan hati dan barisan kita. Tapi seandainya hadis
ditulis oleh para sahabat, tidak melalui seleksi dan pemeriksaan Rasul, dengan mudah orang mencampur yang benar dengan yang batil. Mencampur kebenaran dengan kebohongan. Sedangkan Rasul tidak dapat memeriksanya. Berbeda dengan Quran yang turun dari sisi Allah, lalu Rasulullah perintahkan untuk ditulis, dikumpulkan, hingga sewaktu Nabi meninggalkan dunia, sebagaimana kajian kita kemarin mengenai Jam'ul Quran, telah terkumpul, tersusun sebagaimana susunannya di Lauh Mahfuz. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menunjuk kepada kitabnya Dzalikal Kitab. Tilka ayatul kitabil hakim. Tilka ayatul kitabil mubin. Menunjuk kepada kitabnya. Padahal yang diturunkan pada saat itu bukan seluruh Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab ini ketika berada dalam Lauh Mahfuz telah terkumpul, tersusun dengan sempurna. Kemudian selanjutnya turun bertahap pada Nabi kita Muhammad SAW, juga disusun ulang sebagaimana susunan yang Allah lakukan di Lauh Mahfuz. Jadi Al-Quran yang kita terima saat ini, itulah Al-Quran yang dikumpulkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Adapun kumpulan Quran yang ditulis oleh para sahabat untuk mereka pribadi, itu tidak menjadi apa? Tidak menjadi dasar dan pegangan. Oleh karena itu pada masa Sayyidina Utsman, semua kumpulan-kumpulan pribadi sahabat dibakar, kemudian disatukan dengan Quran yang dikumpulkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, dimanapun dia dicetak, tidak terdapat sama sekali perbedaan. Baik susunan surahnya maupun susunan ayat-ayat. Dan Quran terjaga, terpelihara sebagaimana jaminan Allah. Adapun yang mengatakan bahwa Quran ada kekurangan di sana maupun di sini, orang tersebut orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang semacam ini tidak layak untuk diladeni. Karena Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dari golongan manapun juga yang mengatakan bahwa ada kekurangan dalam Al-Qur'an, kita katakan anta mukadzibun bi ayatillah, engkau mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kamu masukkan dalam agama Allah yang bukan bahagian daripadanya, baik dari kalangan Syiahnya maupun dari kalangan Ahlus Sunnahnya. Di mata kita sesuai dengan tolak ukur Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Quran ada kekurangan di sana maupun di sini adalah orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana tentang ayat-ayat Allah? Artinya Al-Quran katanya ada yang dimakan kambing, dan itu juga menjadi istilahnya sihir kepada diri kita bahwa harus mengikuti pendapat itu karena itu tokoh, Ustaz, sangat tokoh syekh gitu kan. Dan sehingga kita seolah-olah betul Al-Quran itu katanya dimakan kambing gitu. Kita mendengarkan jaminan dari Allah dalam Al-Quran atau menjumpai riwayat-riwayat semacam ini dalam buku-buku hadis. Orang yang berakal, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada kitab sucinya, dengan sendirinya tahu mana yang harus dipilih, mana yang harus ditinggalkan. Oleh karena itu, setiap riwayat yang bertentangan dengan kitab Allah, mardudun ala qailih. Kita kembalikan kepada yang mengucapkannya. Kembalikan kepada yang meriwayatkannya, silahkan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Allah kebohongan yang kamu buat, sedangkan kami amanna billah. Wabi kutubi, kami beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sebetulnya kalau ulama punya sikap tegas ya, dalam mengoreksi, menyeleksi riwayat di hadapan Al-Quran, tidak mungkin umat Islam akan berpecah belah seperti saat ini. Tapi karena banyak ulama-ulama ini sebelum mempelajari Al-Quran, mereka telah terkena doktrin atau dimasuki doktrin-doktrin awal ya, yang membangun kerangka pemikiran mereka. Begitu mereka mempelajari Al-Quran, maka Al-Quran disesuaikan dengan kerangka pemikiran mereka. Ini yang berbahaya. Ini yang dinamakan namanya menafsirkan Quran dengan mengikuti persepsi sebelumnya. Man fassarul Qur'ana bira'yi. Nah, kalau jalan kita, manhaj kita dalam menafsirkan Quran, kita mengikuti Al-Quran.
Mengikuti juga petunjuk Rasulnya. Petunjuk juga dari sahabat Rasulnya dan keluarga Rasulnya. Itu dengan mengaitkan Al-Quran dengan Al-Quran. Ya, nampak jelas ya Ustadz narasi pembicaraan ini. Artinya betul-betul menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Tetapi tuduhan yang sangat kuat Ustadz, bahwa antum ini terkenal dengan menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, memakai hadis itu. Nah, sebetulnya hadis itu artinya bagaimana sih Ustaz? Hadis yang berbunyi man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa-siapa yang menafsirkan Quran dengan pendapatnya, maka hendaklah dia mempersiapkan tempatnya dalam api neraka. Kalau kita perhatikan bersama-sama dari hadis ini, yang artinya barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya, artinya Al-Quran digiring mengikuti pendapatnya tanpa dasar dalil. Bukan dia datang ke hadapan Al-Quran dalam keadaan kosong, kemudian membaca Al-Quran, ya, memahaminya, setelah itu menerima mengikuti petunjuk Al-Quran, tapi dia berupaya untuk menggiring Al-Quran mengikuti persepsi sebelumnya. Akhirnya kita jumpai bagaimana Al-Quran ditafsirkan bukan lagi mengikuti alur Al-Quran sebagaimana petunjuk yang Allah tunjukkan, tapi disesuaikan dengan pendapat, pemahaman, dan doktrin kelompok maupun golongan. Masing-masing mengaku katanya mengikuti Quran, tapi pada prakteknya Quran yang dipaksa mengikuti mereka, bukan mereka yang mengikuti Al-Quran. Tapi apabila seorang menafsirkan Al-Quran, dikaitkan dengan Al-Quran, dengan sendirinya, itu bukan menafsirkan Al-Quran dengan mengikuti pendapatnya, tapi Al-Quran dikembalikan ke dalam Al-Quran. Seperti contohnya firman Allah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Dialah yang telah mengutus Rasulnya di tengah-tengah masyarakat ummiyin yang tidak berpendidikan, tidak mengenal baca maupun tulis. Apa tugas beliau? Tugas beliau sederhana. Yatlu alaihim ayatihi, membacakan di tengah-tengah umat yang tidak berpendidikan tersebut ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang menggugah kita semua untuk merenungkan ayat-ayat kebesaran dan keagungannya. Wa yuzakkihim, bukan hanya sekedar wawasan, pengetahuan, tapi wawasan pengetahuan dalam rangka untuk mensucikan kehidupan mereka, menyempurnakan akhlak mereka. Setelah itu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, Allah mengajarkan mereka Alkitab wal hikmah dan hikmah. Walaupun pada masa sebelumnya mereka berada dalam kesesatan yang nyata. Alkitab jelas Al-Quran. Kita bertanya bagaimana Al-Hikmah? Bagaimana? Al-Hikmah. Sebagian orang mengatakan bahwa Al-Hikmah itu hadis. Dalilnya mana? Kan hadis waktu itu belum ada Ustaz. Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat Alkitab bagi mereka. Sebelum Nabi menerima Alkitab, Nabi tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap umatnya. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa Al-Hikmah itu hadis, tolong tunjukkan argumentasinya, dasarnya. Karena kita mengikuti sesuatu tanpa dasar ilmu, itu dilarang oleh Allah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Juga berbicara dalam agama Allah tanpa dasar pengetahuan merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Nah, saya temukan bahwa Al-Hikmah disebutkan dalam Al-Quran. Hikmah yang merupakan anugerah Allah yang Allah berikan kepada siapa? Kepada para nabinya. Ternyata hikmah ini merupakan apa? Merupakan butiran-butiran hikmah mutiara yang terkandung dalam Al-Quran.
Contohnya dalam suratul Isra, setelah Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana sampai kepada firman Allah Subhanahu wa taala wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula kullu dhalika kana sayyihu inda rabbika makruha dhalika mimma auha ilaika minal hikmah. Apa yang Allah sebutkan dari bimbingan, tuntunan dan larangan tadi itu merupakan sebahagian dari hikmah-hikmah yang Tuhanmu wahyukan kepadamu. Berarti firman Allah mengajarkan mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Wal hikmah di sini wawnya harfu ataf. Harfu ataf. Dan hikmah yang diatafkan kepada Al-Qur'an namanya apa? Atful juz'i alal kul atau atful ba'di alal kul. Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Jadi sebetulnya waw ataf yang mengatafkan hikmah kembali kepada Al-Quran itu namanya atfu syai'i ala nafsi, mengatafkan sesuatu, ya, menisbatkan sesuatu kepada apa? Kepada dirinya. Ala sabilit tauqid, buat tafsil untuk lebih menegaskan dan merincikan bahwa Al-Quran berisikan ayat-ayat Allah dan dalam ayat-ayat Allah ini terdapat hikmah-hikmah, butiran-butiran bimbingan, tuntunan, mutiara yang penuh dengan kebijaksanaan yang membimbing umat untuk bangkit, ya, untuk membangun betul-betul, ya, masyarakat mereka di atas peradaban yang amat indah. Dan apa yang Allah sampaikan tadi dari butiran-butiran hikmah dalam suratul Isra itu juga merupakan hikmah-hikmah yang Allah sampaikan kepada Musa dalam 10 pesan yang Allah sampaikan kepada Musa. Oleh karena itu ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan hikmah setelah Alkitab sebetulnya dia menyebutkan secara khusus butiran-butiran hikmah yang terdapat dalam Al-Quran yang menjadi betul-betul apa? Menjadi hiasan yang amat indah bagi orang-orang yang beriman di saat mengikuti tuntunan-tuntunan tersebut akan menjadikan dirinya menjadi orang-orang yang bijak. Luqman Al-Hakim dikatakan sebagai seorang yang bijak karena beliau mengajak orang untuk menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, berbakti kepada ayah ibu, dan juga apa? Tidak berlaku congkak di atas muka bumi. Sebagaimana dalam surat Luqman, itu merupakan petikan hikmah dari apa-apa yang Allah turunkan dalam kitab. Jadi saat saya mengatakan bahwa al-hikmah itu bukan hadis, al-hikmah merupakan bahagian dari Al-Quran yang berisikan mutiara-mutiara yang amat indah yang akan dapat menghiasi orang-orang yang beriman yang mengikutinya menjadi orang-orang yang bijak dan mulia. Ini bukan tafsir bil-ra'y. Tapi kalau saya menafsirkan ayat terpisah dari ayat-ayat yang lain kemudian menggiringnya mengikuti pendapat saya, kemauan saya, itu namanya tafsir bil-ra'y. Nah, sekarang kita lanjutkan kajian kita tadi dengan tema dan judul hijab yang menghalangi seseorang untuk menerima kebenaran, petunjuk dan cahaya Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala banyak menerangkan hal ini. Dalam surat Yasin sebagai contoh, kita baca dari awal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran, Al-Hakim yang penuh dengan hikmah. Al-Hakim merupakan salah satu nama Allah. Nah, kitab yang Allah turunkan dari sisi Allah membawa betul-betul kandungan hikmah yang amat indah. Berarti memperkuat kembali apa? Hikmah tadi. Jadi Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Quran yang penuh dengan hikmah karena turun dari sisi yang maha bijaksana. Ini menerangkan bahwa butiran-butiran ayat Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang penuh dengan hikmah. Innaka laminal mursalin.
Allah bersumpah dengan Al-Quran untuk membuktikan apa? Sesungguhnya engkau benar-benar salah satu dari utusan Allah yang diutus. Berarti Al-Quran ini bagi orang yang berakal berfikir merupakan bukti kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Dia merupakan bukti kenabian, kerasulan Nabi kita. Orang yang bertanya-tanya apakah Nabi betul-betul seorang Rasul, silahkan baca Al-Quran. Oleh karena itu banyak orang masuk ke dalam Islam karena apa? Al-Quran. Banyak orang beriman kepada Rasul karena Al-Quran. Tapi sebaliknya, banyak orang keluar dari Islam karena mereka membaca hadis ya, secara terpisah dari Al-Quran. Contohnya Bro Ismail. Setelah 16 tahun masuk Islam, dia keluar dari Islam. Padahal tadinya orang yang betul-betul yakin kepada Islam, bahkan menulis sejarah pembelaan terhadap Rasul. Tapi disebabkan riwayat-riwayat hadis akhirnya masuk syubhat dalam hatinya, dia keluar dari Islam. Jeffrey Lang juga dengan tegas mengatakan kalau bukan karena Al-Quran, niscaya saya apa? Telah keluar kembali dari Islam. Waktu dia mulai mempelajari hadis, mulai berbagai macam syubhat masuk ke dalam hatinya. Karena apa? Karena yang terjamin kesuciannya Al-Quran. Dan Allah sudah bilang, kalau bukan dari Allah, pasti mereka akan menjumpai pertentangan yang amat banyak. Walau kana min indi ghairillah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Allah perintahkan kita merenungkan Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Bahkan mohon maaf ada pernyataan yang terbaru Ustadz Bogo Ginta yang dari misionaris itu kan menjadi dai. Beliau mengatakan bahwa kristenisasi di Jawa Tengah dan dimanapun tempat itu berkat karena tidak berinduk kepada Al-Quran. Itu Ustadz Bogo Ginta, Ustadz. Betul. Karena tidak berinduk kepada Al-Quran. Kalau orang ingin memperkenalkan Islam bukan dengan Al-Quran, jangan harap betul-betul akan membawa pencerahan. Nah, kita lanjutkan. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Dan engkau wahai Rasulullah di bawah bimbingan petunjuk Al-Quran berada di atas jalan yang lurus. Ala siratim mustaqim. Setelah itu tanzilal azizir rahim. Ini keterangan apa? Keterangan Al-Quran. Tentang Al-Quran. Dia menerangkan ya, bahwasannya Al-Quran ini sebagai apa? Allah menerangkan bahwa Al-Quran ini merupakan kitab yang penuh dengan hikmah. Sungguh engkau berada di atas, sungguh engkau benar-benar merupakan salah satu utusan Allah yang berada di atas jalan yang lurus. Jalan yang lurusnya apa? Al-Quran. Al-Quran. Dengan bukti ayat selanjutnya. Tanzilal azizir rahim. Ya, yang diturunkan dari sisi yang maha perkasa lagi maha penyayang. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, agar engkau memberikan peringatan kepada orang-orang yang ayah-ayah mereka belum pernah mendapatkan peringatan sebelumnya, fahum ghafilun, oleh karena itu mereka hidup dalam kelalaian. Jadi Al-Quran dipergunakan oleh baginda Nabi untuk litunzira, untuk memberikan peringatan. Seperti dalam ayat yang lain, litunzira ummal qura wa man haulaha. Begitu juga kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur. Kitab, artinya ini sebuah kitab yang agung dan mulia, kami turunkan padamu untuk mengeluarkan umat manusia dari dalam kegelapan menuju kehidupan yang terang benderang. Ini yang saya sampaikan bukan tafsir birra'i, tapi tafsir mengaitkan ayat dengan ayat. Karena Allah mengatakan, "Tsumma inna alaina bayanah," kami yang akan turun tangan menerangkan, menjelaskan Al-Quran. Jadi tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Maka orang yang mengikuti Al-Quran berarti berjalan di atas jalan yang lurus, di bawah naungan yang maha perkasa lagi maha penyayang. Nah, setelah Allah menjelaskan dengan jelas Al-Quran merupakan jalan yang lurus, kitab yang penuh dengan hikmah, Allah menjelaskan bagaimana orang-orang yang terhalang untuk menerima kebenaran Al-Quran. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Perhatikan coba dengan jelas, gamblang.
Saya bukan mengada-adakan dari diri saya. Saya tidak mengajak Anda pendengar untuk mengikuti saya, ikuti Al-Quran. Sesungguhnya kami meletakkan pada leher mereka aglalan, jamak dari ghul. Itu belenggu ya, yang diletakkan di leher. Lempengan besi yang melingkar diletakkan di leher. Sebelum itu, Afwan Ustaz, Allah mengatakan laqad haqqal qawlu. Laqad Artinya haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kebanyakan dari mereka ini ya, memang orang-orang yang telah layak terkena keputusan Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun telah mendengarkan kebenaran Al-Quran, mereka menolak untuk beriman. Mereka menolak untuk beriman. Lalu Allah gambarkan keingkaran mereka, penolakan mereka untuk beriman kepada Al-Quran yang penuh dengan hikmah, yang terang benderang, orang yang berjalan di atasnya sama dengan berada di atas jalan yang lurus. Allah gambarkan keadaan mereka. Kami meletakkan pada leher mereka belenggu, yang menyebabkan akhirnya leher mereka tertengadah ke atas begini. Fahum mukmahun, membuat apa? Kepala mereka apa? Tertengadah. Ini gambar orang bagaimana? Yang kaku, menggambarkan orang yang sombong. Sombong, betul, kaku, sombong. Fahum wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda. Kami letakkan di hadapan mereka dinding. Begitu pula di belakang mereka. Tembok. Kemudian Fa'aghshaynahum. faghshaynahum. Kami juga letakkan di atas mereka apa? Penutup. Hingga dari depan, dari belakang, dari atas mereka tidak melihat. Fahum la yubsirun, hingga mereka tidak dapat melihat. Ini sebuah tamthil yang amat indah ya, yang menggambarkan orang yang ingkar, yang kafir terhadap kebenaran disebabkan karena kesombongan dan mengikuti hawa nafsunya. Yang menjadi dinding di hadapannya, di belakangnya maupun di atasnya adalah hawa nafsunya. Hingga membuat akhirnya matanya walaupun sehat tapi tidak dapat melihat. Telinganya juga sehat tapi tidak dapat mendengar. Akalnya dalam keadaan sehat tapi tidak dapat berpikir dengan benar. Ini semua merupakan sekat-sekat yang dibangun oleh kesombongan dan hawa nafsu. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum. Nah, orang seperti ini yang sombong, yang mengikuti hawa nafsunya. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja wahai Rasulullah, bagi orang seperti ini, kamu peringatkan atau tidak, mereka tidak akan beriman sama sekali. Lalu siapa yang akan beriman dan menerima? Innama tundiru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhum bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya orang yang akan menerima hidayah kamu wahai Rasulullah hanya orang yang mau mengikuti adzikir. Siapa adzikir? Al-Quran. Al-Quran. Shad wal Quran dzikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Nah, saya menafikan Quran dengan pendapat, ikut Quran. Al-Quran. Saya menggiring Al-Quran kembali kepada Al-Quran bukan dengan mengikuti pendapat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Berarti orang yang akan mengikuti kamu yang mau mengikuti tuntunan az-zikir yaitu Al-Quran. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan hatinya takut betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah bil ghaib. Walaupun mata tidak melihat, walaupun jauh dari pandangan mata manusia, tapi rasa takutnya kepada Allah menjaga dirinya. Orang seperti ini yang tidak sombong, yang patuh mau mengikuti Al-Quran, yang takut kepada Tuhannya bil ghaib, walaupun jauh dari mata manusia, orang ini yang akan mengikuti Al-Quran. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka sampaikan kabar gembira kepadanya dan ganjaran yang amat mulia yang Allah sediakan baginya. Jelas kan? Jelas. Mungkin orang mengatakan bahwasannya apa? Ini masih butuh penjelasan. Masih butuh penjelasan dan tambahan. Dari mana Ustaz bisa mengatakan bahwa apa? Dinding yang berada di hadapannya, di belakangnya merupakan dinding hawa nafsu. Kita ikuti apa yang Allah terangkan dalam suratul Jathiyah. Apa yang Allah terangkan dalam suratul
Jathiyah. Coba kita lihat dalam suratul Jathiyah, Allah berfirman, afaro'aita. Itu ayat berapa? Ayat 23. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin. Kemudian wa khatamallahu ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'dillah. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawa. Apa kamu pernah melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Apa kamu pernah melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa nafsunya? Wa khatama wa adallahu Allahu ala ilmin. Dan Allah membiarkan dirinya tersesat ala ilmin, padahal dia telah mendapatkan bimbingan, petunjuk dan pengetahuan. Artinya bukan tersesat ala jahlin, dalam kebodohan, tapi ilmin. Allah biarkan dia tersesat ala ilmin. Kenapa? Yang membuat dia tidak menerima petunjuk, yang tidak membuat dirinya tidak mengikuti pengetahuan yang Allah ajarkan padanya, hawa nafsunya yang dipertuhan. Wa adallahu Allahu ala ilmin, Allah biarkan dirinya tersesat dalam pengetahuan. Wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Akibat dia mempertuhan hawa nafsunya, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyegel pendengarannya. Walaupun telinganya sehat, tapi tidak dapat mendengar kebenaran. Wa qalbih, begitu pula Allah Subhanahu wa taala juga menyegel hatinya, akalnya tidak lagi berfungsi dengan benar karena dia mempertuhan hawa nafsunya. Wa ja'ala ala basarihi ghishawah, dan Allah letakkan di hadapan pandangannya ghishawah, penutup tabir. Hingga apa? Dia tidak dapat menerima hidayah. Faman yahdihi min ba'dillah, siapa lagi yang akan memberikan petunjuk kepadanya setelah Allah Subhanahu wa taala menyegel baik pendengarannya, baik hatinya, dan menutup matanya. Afala tadhakkarun, apa kalian tidak dapat mengambil pelajaran dari hal ini? Ini jelas apa tidak? Jelas. Jadi ayat dalam surat Yasin tadi, ya, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami meletakkan belenggu pada lehernya hingga ke dagu, hingga membuat kepalanya tertengadah. Kemudian wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda, kami letakkan dinding di hadapannya maupun di belakangnya. Faghshaynahum fahum la yubsirun, kami juga tutup di atasnya dengan penutup hingga akhirnya mereka tidak dapat melihat. Ini gambaran orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya, akhirnya Allah menyegel pandangan matanya, pendengarannya, begitu pula hatinya. Nah, orang kalau sudah seperti ini bisa nggak menerima hidayah dari Allah? Susah. Afala tadhakkarun, apa kalian tidak mengambil pelajaran dari hal ini? Kalau dalam suratul Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menggunakan uslub mubashir. Kalau ini tadi uslub tamthili, uslub yang memberikan perumpamaan. Kalau dalam Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang yang ingkar, yang menolak kebenaran setelah dia tahu, sama saja bagi kamu wahai Rasulullah, memperingatkan mereka atau tidak, mereka tidak akan apa? Beriman. Lalu berikutnya apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun 'adzim. Allah menyegel hati mereka. Begitu juga apa? Pendengaran mereka. Begitu juga Allah letakkan ghishawah, tabir di hadapan mata mereka. Akhirnya mereka tidak dapat beriman. Allah sediakan bagi mereka azab yang maha besar. Al-Quran saling menafsirkan satu dengan lain. Jelas Mungkin kan? yang perlu ditanyakan Ustadz adalah tentang Al-Jasiyat ayat 23 ini, menjadikan ilahahu hawa. Artinya hawa itu, apakah makna hawa itu kepentingan, atau makna hawa itu popularitas, mengejar popularitas? Bagaimana berhadapan dengan Al-Quran itu supaya tidak terikat dengan hawa itu, Ustaz? Setiap manusia itu pasti punya apa? Punya kecondongan, kecintaan. Dia cinta pada keluarga, cinta pada suku, cinta pada bangsa. Kalau dia tumbuh dalam satu organisasi, dia pasti akan cinta pada organisasinya. Tumbuh dalam satu mazhab, pasti dia akan cinta pada mazhabnya.
Betul enggak? Betul. Tumbuh di pesantren cinta. Cinta kepada tradisi pesantren. Begitu juga di saat dia tumbuh ya, dalam tradisi yang mengikuti nenek moyang, juga dia akan apa? Mencintai warisan tradisi yang terdapat dari nenek moyangnya. Ketika datang Al-Quran, memberikan petunjuk dan hidayah, mengajak mereka untuk kembali kepada yang benar, berjalan di atas jalan yang lurus, tidak semua orang ini bisa meninggalkan fanatisme mereka, kecintaan mereka untuk bersatu bersama Al-Quran dan mengikuti Rasulullah SAW. Oleh karena itu kita lihat bagaimana ketika Nabi menyampaikan dakwahnya dari orang Yahudi, ya, sebahagian besar menolak walaupun dulu orang yang menyampaikan kabar gembira. Begitu pula umat Nasrani sebahagian dari mereka juga menolak. Kecuali sebahagian dari mereka. Jadi sebahagian orang Yahudi yang meninggalkan kesombongannya beriman, sebagian umat Nasrani beriman, begitu pula sebahagian besar kaum musyrikin, ya, pertama-tama menolak karena Nabi bertentangan dengan tradisi yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Tapi setelah mereka melihat kebenaran dengan jelas, melalui kesabaran Nabi, juga kekalahan mereka, ya, dalam perlawanan mereka menghadapi kebenaran, akhirnya sebahagian dari mereka beriman dengan kesadaran, sebahagian mereka beriman karena mereka tidak lagi punya kekuatan. Terpaksa. Karena dalam keadaan terpaksa. Jadi kalau kita perhatikan sama-sama, hawa nafsu ini bermacam-macam. Di saat Quran memberikan pesan, petunjuk yang bertentangan dengan hawa nafsu seseorang, nah di situ dia diuji apakah dia akan ikuti Al-Quran, apakah hawa nafsunya. Nah, ada orang-orang yang gemar untuk mengambil ayat-ayat Allah yang membenarkan perilakunya, yang membenarkan sikap dan perbuatannya. Bukan dia berupaya untuk mencari kebenaran, menyesuaikan sikap perbuatannya dengan apa? Dengan petunjuk Al-Quran. Jadi menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, ini penghalang yang paling pekat yang akan menghalangi orang untuk menerima kebenaran. Oleh karena itu setelah Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf, ya. Dalam suratul A'raf Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana Allah menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Ayat 145, wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Kami menuliskan dalam kitab Al-Wah. Allah katakan kami menuliskan karena Al-Wah diturunkan oleh Allah kepada Musa, ya. Bukan ditulis oleh Musa, tapi wahyu-wahyu Allah turun langsung tertulis dalam apa? Dalam lempengan-lempengan Al-Wah. Dalam lempengan? Jadi waktu wahyu turun kepada Musa, bukan Nabi Musa yang menulis, tapi Allah yang menuliskan langsung ayat-ayat suci kitabnya di atas Al-Wah. Jamak dari lauh, di atas lauh. Kami tuliskan bagi Musa fil alwah, dalam alwah, ya. Mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Yaitu apa? Bimbingan, nasihat, ya. Untuk segala sesuatu, untuk setiap kebutuhan dan jalan hidup. Mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Petunjuk, ya, nasihat, dan uraian rincian bagi segala sesuatu yang dibutuhkan manusia dalam jalan hidupnya, Allah Subhanahu wa taala turunkan. Kemudian fakhudha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha. Perintahkan kaummu untuk mengambil, menerima ajaran Taurat dengan semaksimal kekuatan kalian. Biquwwah, dengan seluruh kekuatan yang kalian miliki. Kemudian wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkan kaummu untuk mengambil yang terbaik dari tuntunannya. Memangnya ada yang enggak baik? Dalam bimbingan tuntunan ada baik, ada yang lebih baik. Contohnya, keadilan, ya, membolehkan kita untuk mengambil hak kita. Tapi ada yang lebih baik. Al-ihsan, memberikan maaf, ya. Kemudian kita apa? Berbuat baik kepada orang-orang yang menzalimi kita, yang menganiaya kita dan memaafkan kesalahan mereka. Itu mengambil yang terbaik dari tuntunan Alkitab. Jadi, perintahkan kaummu untuk mengambil yang terbaik dari tuntunan Alkitab. Sa'urikum daral fasiqin,
aku akan memperlihatkan pada kalian kediaman orang-orang yang fasik. Artinya melalui ujian, tuntunan Allah, Allah akan tunjukkan nanti siapa orang-orang yang fasik dari mereka. Lalu Allah terangkan siapa yang tidak akan menerima kitab Taurat, yang dipalingkan dari kebenaran. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku. Ini langsung Allah yang menyebutkan. Aku akan palingkan dari ayat-ayatku. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq. Yaitu orang-orang yang menyombongkan diri di atas muka bumi. Bighairil haqq. Al-haq kita tahu kembali kepada kebenaran yang datang dari Allah. Mereka mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan al-haq yang datang dari Allah. Wa iyyaraw kulla ayatin la yu'minu biha. Walaupun mereka melihat semua bukti, mereka tidak akan beriman padanya. Wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila. Kalau lihat jalan lurus yang ditunjukkan Al-Quran, mereka tidak akan menjadikannya sebagai apa? Jalan. Sebagai jalannya. Mereka tidak akan melaluinya. Tapi sebaliknya, wa iyyaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Kalau mereka menyaksikan, menjumpai jalan yang mencong, yang berbelok-belok, mereka akan jadikannya sebagai apa? Sebagai jalan mereka. Dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian itu disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka lalai daripadanya. Alladzina kadzabu bi ayatina wa liqa'il akhirati habitat a'maluhum hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan hari akhirat, semua amal mereka berguguran. Bukankah mereka dibalas, melainkan sesuai dengan amal yang mereka perbuat. Ini ayat jelas. Kita bukan menafsirkan ayat dengan mengikuti pendapat kita, tapi kembali kepada Al-Quran. Lalu kalau seandainya orang masih mengatakan kita menafsirkan dengan mengikuti pendapat, apalagi yang harus kita ucapkan? Fabi ayyi haditsin ba'dallahi wa ayatihi yu'minun. Maka siapa lagi yang mereka akan percaya dan imani kalau Allah saja mereka tolak dan ayat-ayatnya. Dan ini betul-betul merupakan bahaya. Merupakan peringatan dari Allah. Begitu orang muncul kesombongan di hatinya. Di saat saya katakan merasa bangga, sombong dengan nasab sebagai seorang Habib, lalu menolak sebahagian tuntunan Al-Quran atau membelokkan ayat Allah agar sesuai dengan hawa nafsu saya, maka saya akan terhalang dari ayat-ayat Allah. Begitu pula di saat kita menolak ayat-ayat Allah karena kepentingan dunia kita, karena kedudukan, lalu menafsirkannya berbeda dengan petunjuk Allah, maka dengan sendirinya saya akan terkena laknat dan kutukan Allah. Apa yang saya lakukan ini bukan sembarangan, bukan permainan. Saya akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan apa yang saya sampaikan. Jadi, kalau seandainya ada seseorang yang keberatan atau menganggap saya dalam hal ini salah, silahkan ajukan argumentasinya, dasarnya dari Al-Quran, ya, dari petunjuk Rasul yang terpercaya. Kalau memang saya temukan apa yang saya sampaikan kesalahan, saya akan tarik. Saya akan bertaubat memohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau tidak, kritikan yang diajukan hanya sekali tanpa dasar, tanpa dalil, maka saya hanya akan menganggap ini merupakan angin lalu. Dan kita akan berdiri di hadapan Allah di hari kemudian nanti. Tidak perlu tergesa-gesa akan datang hari hisab yang akan menghisab amal kita. Kita menyampaikan dakwah bukan untuk membela kelompok, golongan. Tidak, tapi ingin menyampaikan risalah Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu dalam suratul Isra, Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan bagaimana Al-Quran ini merupakan cahaya rahmat bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang zalim, hanya akan membuat mereka semakin jauh. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'min.
Kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan penyembuh dan rahmat bagi orang yang beriman. Tapi sebaliknya, wala yazidul zalimina illa khasara. Bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran tidak akan menambahkan mereka kecuali kerugian. Ini merupakan ayat-ayat bayinat. Oleh karena itu, coba mari kita renungkan beberapa ayat dari surah Az-Zumar. Mari kita renungkan beberapa ayat dari surah Az-Zumar yang berisikan keterangan-keterangan mengenai orang yang dilapangkan jiwanya, dadanya untuk menerima kebenaran. Ayat 22, surat Az-Zumar. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillahi ulaika fi dhalalim mubin. Apakah sama orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah untuk menerima al-Islam, berserah diri kepada Allah. Fahuwa ala nurin min rabbih, dan dia di bawah penerangan cahaya dari Tuhannya. Nur dari Tuhannya itu kitab yang Allah turunkan. Apakah sama orang seperti ini dengan orang yang apa? Yang menjadi lawannya, yang hatinya sempit untuk menerima kebenaran yang datang dari Allah. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka wail, kecelakaan bagi orang-orang yang hatinya keras ya, untuk mendengarkan zikrullah, bimbingan tuntunan yang datang dari Allah. Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka celakalah bagi orang-orang yang hati mereka keras, membatu untuk menerima zikrullah, yaitu Al-Quran yang merupakan az-zikir. Ulaika fi dhalalim mubin, sesungguhnya mereka orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Begitu orang menerima Al-Quran, mempelajarinya, hatinya akan selalu ingat Allah, karena Al-Quran membawa kita kepada Allah. Tapi selain Al-Quran membawa kita pada pertentangan, perselisihan, permusuhan untuk menunjukkan apa? Kelebihan masing-masing. Kalau kita di hadapan Al-Quran, kita harus merendah, menerima apa yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan sami'na wa ata'na. Lalu selanjutnya, Allahu nazzala ahsanal hadits kitaban mutasyabiha. Mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Allah telah menurunkan sebaik-baiknya firman, tutur dan ucapan. Kitaban mutasyabiha, kitab atau sebuah kitab, satu kitab mutasyabiha, yang isinya apa? Serupa, selaras, seiring, seirama, saling menerangkan. Ketika Imam Ali membacakan ayat ini, beliau mengatakan apa? La tadribul Qur'ana ba'dahu bi ba'din. Jangan kalian benturkan Quran satu sama lain. Li'annahu yufassiru ba'dahu ba'dah, karena Quran saling menafsirkan. Jadi Allah telah menurunkan sebaik-baiknya firman, kitab yang betul-betul serupa isinya, saling menerangkan, menjelaskan. Mathania, yang apa? Yang berulang-ulang. Di sini dijelaskan juga pada apa? Pada ayat-ayat yang lain, pada surah yang lain, yang semuanya ya saling menerangkan, menjelaskan, menjadi satu kesatuan yang amat indah. Afwan Ustaz, Allahu nazzala ahsanal hadis bukan diartikan Allah menurunkan sebaik-baik hadis, Ustaz. Bukan. Al-hadis di sini alif lamnya menunjuk kepada Al-Quran. Ahdiyah. Ahdi. Jadi alif lamnya menunjuk kepada firman Allah. Soalnya orang yang terkagum-kagum dengan hadis sering sekali juga memakai ayat ini bahwa Allah juga tidak tinggal diam dengan hadis. Berarti dia menafsirkan Quran dengan pendapatnya. Al-hadis di sini idza utliqa fi kitabillah yansarifu ila kitabillah. Jadi Allah menurunkan sebaik-baiknya tutur sebagaimana inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam.
Kitaban mutasyabiha mathaniya taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka akan bergetar kulit mereka. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian kulit mereka dan hati mereka akan melunak untuk menerima zikrullah. Ila dzikrillah di sini untuk mengingat Allah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala yang paling indah dengan mengikuti petunjuk kitab Allah. Begitu orang merenungkan ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'an, hatinya akan melunak untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa Al-Qur'an dinamakan Az-Zikir? Karena kitab ini mengajak kita untuk selalu ingat pada Allah. Hidup kita terikat dengan Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha. Itulah petunjuk Allah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan siapa-siapa yang Allah kehendaki. Nah, siapa yang Allah kehendaki? Yang mau mengikuti Al-Quran, yang takut kepada Allah bil ghaib, ya. Yang menerima kebenaran yang datang dari Allah, bukan orang yang mengikuti hawa nafsu. Jadi Allah berikan petunjuk bagi orang yang Allah kehendaki, yaitu mereka-mereka yang tidak mempertuhan hawa nafsu mereka. Wa man yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang dibiarkan tersesat oleh Allah karena dia mempertuhan hawa nafsunya, maka orang semacam ini tidak akan menjumpai penunjuk yang akan memberikan petunjuk kepadanya. Nah, kalau kita lanjutkan beberapa ayat berikutnya. Walaqad darabna, itu ayat 27. Walaqad darabna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli mathalin la'allahum yatadzakkarun. Sesungguhnya kami telah memberikan bagi manusia dalam Quran ini berbagai macam perumpamaan agar mereka jadikan sebagai pelajaran. Qur'anan Arabian ghaira dhi iwajin la'allahum yattaqun, yaitu Quran yang diturunkan dalam bahasa Arab yang tidak mengandung kebengkokan bagi di dalamnya agar mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Lalu Allah berikan perumpamaan. Allah memberikan perumpamaan tentang seorang laki-laki yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersekutu. Sama seorang laki-laki yang hanya dimiliki oleh seorang. Kira-kira mana yang lebih baik di antara mereka hidupnya? Yang dimiliki oleh beberapa orang yang bersekutu, kalau dia mengikuti kemauan si A, si B marah. Mengikuti kemauan si C, si B sama si A marah. Akhirnya terombang-ambing, bingung mencari keribuan siapa di antara yang tiga. Tapi kalau dia menjadi milik seseorang, maka dia tahu apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan tuannya. Nah, begitu juga, mana yang lebih baik keadaannya orang yang mempersekutukan Allah, yang menyembah Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam dan semua yang merupakan Tuhan palsu yang tidak berdaya, dengan orang yang menyembah Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini perumpamaan untuk membuat wawasan kita terbuka, tapi tidak cukup hanya sampai di sana, kita resapi, kemudian kita ubah cara hidup kita. Lalu Allah ingatkan nabinya, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya kamu wahai Rasulullah bakal mati. Kok butuh taukid penegasan? Padahal kematian merupakan satu hal yang diterima kan? Kok kenapa Allah mengatakan innaka sesungguhnya engkau bakal mati? Ini sebetulnya mengingatkan kita bahwa pada akhirnya apa yang kita alami dalam kehidupan dunia semua kelak akan dikumpulkan dan setiap orang menerima balasan. Jadi kamu tidak perlu tergesa-gesa wahai Rasulullah, ya. Sampaikan risalah Allah, tidak perlu tergesa-gesa karena pada akhirnya akan datang kematian menjemput kamu, menyelesaikan tugas kamu dan mereka juga akan mengalami kematian. Semua kesombongan, keangkuhan mereka pada akhirnya kenapa? Akan berakhir. Thumma innakum yaumal qiyamati inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kalian pada hari kiamat nanti di hadapan Tuhan kalian akan berselisih. Masing-masing membawa argumentasinya. Lalu lihat ayat berikutnya. Ini berhubungan dengan pelajaran kita. Faman azlamu mimman kadzaba 'alallahi wa kadzdzaba bis-sidqi idza. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang berdusta atas nama Allah? Kalau orang bicara tentang agama tanpa dasar dalil dari kitab Allah Subhanahu wa taala atau sunnah yang sejalan dengan Al-Quran, karena peran dari sunnah itu bayan dari Al-Quran.
Siapa yang berdusta atas nama Allah, menisbatkan kepada Allah atau kepada Rasulnya yang tidak sama sekali apa? Pernah diterangkan Allah maupun diterangkan Rasulnya. Kemudian wa kadzdzaba bisidqi, dia mendustakan as-sidq. Apa sidq? Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kitab yang tidak diragukan kebenarannya. Dia berdusta atas nama Allah, kemudian mendustakan yang benar yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika datang padanya. Alaisa fi jahannama mathwan lil kafirin? Bukankah dalam api neraka jahanam merupakan tempat yang sesuai layak bagi orang-orang kafir? Lebih tegas lagi, walladzi jaa bis-sidqi wa saddaqa bih, dan yang datang dengan membawa as-sidq, itu kitab suci Al-Qur'an dan ayat-ayatnya yang penuh kebenaran. Wa saddaqa bih, dan dia pun beriman membenarkan isi kandungan Al-Qur'an. Ulaika humul muttaqun, merekalah orang-orang yang bertakwa. Lahum ma yasha'una inda rabbihim, bagi mereka apa saja yang mereka kehendaki di sisi Tuhan mereka. Dzalika jazaa'ul muhsinin, itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Liyukaffirallahu anhum aswa'alladzi amilu, Allah akan menghapuskan keburukan-keburukan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Wa yajziyahum ajrahum bi ahsanil ladzi kanu ya'malun, dan Allah akan membalas mereka ganjaran mereka dengan amal terbaik yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Nah, yang kita inginkan dalam perjuangan kita ini, membawa as-sidq yaitu Al-Quran, kemudian beriman padanya, menyampaikannya, kemudian kita mendapatkan keridhaan Allah. Kita tahu bahwa kita banyak kelalaian, banyak dosa. Dan kita sama sekali tidak ingin membenarkan hawa nafsu kita di hadapan Al-Quran. Kita berbuat dosa, kita berbuat salah, kita memohon ampun. Tapi disuruh kita meninggalkan Al-Quran yang penuh kebenaran, berpaling daripadanya, kemudian menggiring Al-Quran kepada yang lainnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak sama sekali mengizinkan hal ini terjadi pada kita. Karena ini merupakan harapan dan keselamatan kita. Di hadapan Allah, suatu Allah bertanya, kita akan menjawab, ya Allah, kami lakukan ini karena dasar ayat-ayat kitab. Tapi di saat kita datang ke hadapan Allah, kita katakan, ya Allah, karena saya ikuti Ustadz Fulan, Kiai Fulan, Habib Fulan, atau hadis Fulan, dengan meninggalkan ayat Allah, apa jaminan kita akan selamat di hari kemudian? Jadi kesimpulannya, orang-orang yang terhijab dari Al-Quran, yang mempertuhan hawa nafsunya. Hawa nafsu bermacam-macam coraknya, tapi semua sama, masuk dalam kategori hawa nafsu yang dihiasi oleh syaitan, yang ingin menjadi penghalang bagi kita menerima kebenaran. Sedangkan orang yang akan menerima petunjuk Al-Quran, yang siap mengikuti Al-Quran dan tidak menyombongkan diri, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun jauh dari pandangan mata manusia. Semoga hal ini dapat betul-betul membuka mata sebagian ikhwan kita. Dan dapat betul-betul melunakkan hati orang-orang yang tadinya hatinya masih keras, atau beranggapan bahwa saya menafsirkan Quran dengan pendapat saya, padahal kita berupaya mengaitkan Al-Quran dengan Al-Quran. Dan saya bertanggung jawab penuh di hadapan Allah terhadap apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan hidayahnya bagi mereka-mereka yang belum menerima hidayah ini. Adapun mereka yang bersikeras, bersikukuh untuk tetap berpegang pada selain Al-Quran, kita serahkan urusan mereka pada Allah. Bukan kita ditugaskan untuk menjadi wakil Allah dalam mengadili mereka. Allah yang maha tahu, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada mereka sebelum datang kematian yang menjemput kita. Menutup lembaran hidup kita berarti sebagai pertanda akhir dari masa ujian, yang ada hanyalah masa-masa kita menerima balasan sesuai dengan amal kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma akhlis niyatina wa taqabbal a'malana wa waffiqna ya Rabbana, wa waffiqna lil khairi wa saddidna ya Rabbana. Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. Aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina walau tarfata ain. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha
wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Iwan dan Ahwat, telah kita dengarkan tadi Ulumul Quran dengan tema penghalang atau penghijab yang merintangi orang untuk menerima Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadikan kita mantap pada Al-Quran. Baik, terima kasih Ustaz Hussein, Ustaz Alfan, terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada hari Kamis depan. Saya Muhammad Krishna dan Ate mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.